warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Dwi Wahyuni. Baiklah, di sini saya ingin berkonsultasi tentang KB kepada Ibu Tami yang baru sudah menikah. Dia ingin memperjarak kehamilannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan macam-macam KB terlebih dahulu kepada Ibu Tami. Nah, macam-macam KB yang pertama ini ada IUD atau AKDR. Nah, alat kontrasepsi IUD atau AKDR ini adalah suatu alat kontrasepsi yang berbentuk T dengan ujung kabel yang lalu akan dimasukkan ke dalam uterus wanita. Nah, efek samping dari IUD atau AKDR ini tidak begitu banyak, hanya pada saat menstruasi. IUD atau AKDR ini bisa menyebabkan lamanya menstruasi dan menstruasi juga bertambah deras. Jangka waktu AKDR atau IUD ini sekitar 5-10 tahun. Alat kontrasepsi yang kedua ini ada kondom. Nah, kondom ini sangat mudah digunakan. Ini juga tidak harus dimasukkan atau ditanam di tubuh wanita. Nah, kondom ini biasanya hanya dipasang pada penis pria yang digunakan untuk mencegah sperma agar tidak masuk ke dalam tubuh wanita. Meskipun demikian, kondom ini juga bisa kemungkinan akan terjadinya kehamilan jika kondom ini bocor. KB yang ketiga adalah KB hormonal. Ketika berbicara KB hormonal ini adalah jenis KB seperti pil. Nah, tentunya pil ini dikonsumsi harian dan ini hanya bersifat sementara. Nah, pil ini efek sampingnya adalah ibu akan mengalami kenaikan berat badan, ibu juga akan merasakan mual dan pusing, tekanan darah ibu juga akan tinggi, lalu yang terakhir ibu juga pada saat menstruasi akan mengalami awal pendarahan. Nah, yang keempat ini ada KB implan atau susu. Nah, KB implan dan susu ini adalah menanam benda kecil pada bagian lengan atas ibu. Nah, efek samping dari implan ini, ibu akan meningkatkan berat badan, menstruasi ibu juga jadi tidak teratur, ibu juga akan mengalami nyeri pada bagian lengan yang dipasang implan ini. Dan yang terakhir, kemungkinan ibu akan sulit hamil jika pada saat implan itu diangkat. Nah, jangka waktu implan ini 3 tahun. Nah, KB yang kelima ini ada suntik KB. Suntik KB ini ada 2 macam, yaitu suntik KB 1 bulan dan 3 bulan. Suntik KB ini juga sama seperti pil, yaitu hanya bersifat sementara. Ini juga memiliki efek samping. Yang pertama, efek sampingnya seperti KB-KB sebelumnya, yaitu meningkatkan berat badan, menstruasi ibu juga tidak teratur, ibu juga akan mengalami merasa pusing. Nah, yang keenam ini ada KB namanya tubektomi. Tubektomi ini tentunya berbeda dari KB-KB yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu KB ini bersifat permanen. Nah, KB ini juga bisa disebut dengan sterilisasi. Sterilisasi adalah kegiatan menutup tuba falopi agar sel telur tidak berjalan ke dalam rahim, pastinya sperma juga tidak akan masuk ke dalam rahim. Efek sampingnya ini bisa juga akan terjadi perdarahan, infeksi, dan nyeri pada panggul. Nah, KB yang terakhir ini ada KB alami. Nah, ini sangat cocok untuk ibu yang takut akan efek samping dari KB-KB sebelumnya yang sudah saya sebutkan ini. Nah, KB alami ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pada saat berhubungan seksual, tidak dilakukan pada saat subur. Lalu yang kedua, mengeluarkan penis dari tubuh wanita pada saat sperma akan keluar. Lalu yang terakhir, pemberian ASI eksklusif. Nah, dari beberapa jenis KB yang sudah saya jelaskan tadi, ibu bisa pilih KB apa yang ibu inginkan dan yang ibu butuhkan. Iya, sebenarnya saya ini ingin menunda saja kehamilan. Kira-kira KB apa yang cocok untuk saya? Nah, kalau KB hanya ingin menunda kehamilan, cocoknya bagi ibu itu seperti KB suntik 1 bulan atau 3 bulan, atau ibu juga bisa
hanya melakukan KB alami saja. Jadi dari kedua itu yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu yang saya sarankan itu KB suntik. Nah, KB suntik 1 atau 3 bulan. Kalau KB suntik 1 bulan itu yang lebih saya sarankan. Karena KB suntik 1 atau 1 bulan ini kan hanya bersifat 1 bulan. Jadi ibu bisa menghentikan ini kapan saja jika ibu ingin menghentikan memakai alat kontrasepsi ini. Jadi gimana ibu? Apa ibu memilih KB apa? Mungkin nanti saya akan memilih KB suntik 1 bulan saja. Sekarang ibu ingin memilih KB suntik 1 bulan? Iya. Kalau begitu saya akan menjelaskan prosedur secara singkat untuk pemberian dari KB suntik 1 bulan ini. Yang pertama, bidan harus memastikan ibu tidak hamil. Lalu yang kedua, bidan harus menjelaskan efek samping dari KB suntik 1 bulan ini seperti yang telah saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, bidan harus menjelaskan cara penggunaan dari suntik 1 bulan ini, yaitu ibu harus datang setiap 4 minggu sekali di tempat ibu masang KB tersebut, yaitu 7 hari sebelum jadwal yang telah ditentukan atau 7 hari setelah jadwal yang telah ditentukan. Lalu setelah semuanya dijelaskan, barulah bidan tersebut memberi ibu KB suntik tersebut. Nah, yang terakhir, jika setelah selesai ibu bisa datang kepada bidan tersebut kapan saja jika ingin berkonsultasi kembali tentang KB tersebut atau ingin berhenti melakukan atau memakai KB tersebut. Apakah ibu mengerti? Mengerti. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya telah selesai berkonsultasi tentang KB pada Ibu Tami. Terima kasih kepada Ibu Tami. Ya, Terima kasih juga semuanya telah menonton. Saya akhiri, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.